Sintayong panggil 27 pemain timnas Indonesia untuk lawan Bahrain dan juga Cina. Michael Gers dan Eliano dipastikan masuk dalam daftar. Mantap, manajer pastikan timnas Indonesia bebas dari cedera saat hadapi Bahrain dan juga Cina. Ambisi kejar timnas Indonesia, Vietnam dan Thailand bikin turnamen sendiri. Malaysia tidak diajak. Banyak pemain Wolves yang ingin bela timnas Indonesia. Ini buktinya. Jika timnas Indonesia lolos putaran final Piala Dunia 2026, Sintayong siap tinggal selamanya di Indonesia. Sintayong bujuk 5 pemain keturunan ini demi bantu timnas Indonesia lolos ke final Piala Dunia. Semakin dikritik, semakin berani. PSSI butuh 150 pemain keturunan lagi. Don setelah diserang supporter timnas Indonesia, pengkritik ini sekarang puji Sintayong. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional saat dihubungi awak media. Sumarji mengatakan bahwa 27 pemain itu mayoritas nama-nama lama yang membela timnas Indonesia di edisi sebelumnya. Itu berarti tidak akan ada banyak perubahan nama yang dipanggil oleh Sintayong. Kata Sumarji, Sintayong akan segera mengumumkan 27 pemain pada Rabu ini. Dari 27 pemain itu sudah dipastikan termasuk Michael Gers dan juga Eliano. Kedua pemain itu sebelumnya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin lalu. Kedua pemain ini dipastikan bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan juga Cina. Dijadwalkan pula timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu timnas Indonesia akan menantang Cina juga. Sumarji pun berujar semuanya ada 27 pemain yang akan dipanggil pelatih Sintayong. Dari daftar 27 pemain itu sudah termasuk Michael Gers dan juga Eliano, kata Sumarji. Lebih lanjut, para pemain akan berkumpul di Jakarta pada Sabtu nanti. Para pemain dari Liga 1 musim 2024-2025 yang diminta datang ke Jakarta. Adapun pemain yang untuk berada di luar negeri langsung berangkat masing-masing ke Bahrain. Sumarji juga memastikan tidak akan ada sesi latihan di Jakarta. Ia kembali berujar, kami akan kumpul Sabtu ini. Setelah makan, kami akan langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan langsung pergi ke Bahrain. Jadi kami tidak ada latihan terlebih dahulu di Jakarta. Nah, untuk pemain abroad, mereka langsung ke Bahrain, ucap Sumarji. Adapun pemain timnas Indonesia sudah memainkan 2 pertandingan di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia bermain imbang melawan Arab dengan skor 1-1 dan 0-0 melawan tim kuat yaitu Australia. Manajer timnas Indonesia memastikan bahwa tim berjulukan Garuda itu bebas dari cedera untuk berhadapan dengan timnas Bahrain dan juga timnas Cina di putaran ketiga nanti. Beberapa pemain timnas Indonesia memang sempat disebut mengalami cedera menjelang 2 partai grup C, mulai dari Sandy Walsh, Shane Patinama hingga Justin Hubner. Selain itu, Sumarji juga mengatakan bahwa Jordi Amat telah pulih pula dari cedera. Bek Johor Darul Takjim ini sudah dipastikan kembali memperkuat timnas Indonesia. Sumarji berujar, tidak ada pemain timnas Indonesia yang cedera. Shane Patinama tidak cedera, kami sudah konfirmasi. Sandy Walsh juga telah dikonfirmasi tidak cedera. Jordi Amat juga bisa bergabung, sudah pulih dari cedera, ungkap Sumarji. Sorotan akan tertuju pada timnas Indonesia selama FIFA Matchday lantaran jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi mengejar ketertinggalan perihal potensi penambahan poin FIFA, negara-negara kuat Asia Tenggara pun mencari cara untuk tetap aktif selama FIFA Matchday ini. Sebagai informasinya, timnas Indonesia akan menghadapi 2 negara yang berada di 100 ranking FIFA, yakni Bahrain dan juga Cina. Andai meraih hasil imbang saja atau bahkan menang, posisi tim asuhan Sintayong yang kini duduk di ranking 129 jelas berpotensi naik total. Melihat situasi tersebut, Vietnam dan Thailand diketahui membuat turnamen masing-masing untuk mengisi FIFA Matchday mereka. Pada FIFA Matchday ini, September 2024, Thailand berpartisipasi dalam turnamen yang diadakan di Vietnam. Namun untuk edisi Oktober 2024, Thailand akan menyelenggarakan Kings Cup, turnamen legendaris yang rutin diadakan sejak 1968. Kings Cup 2024 akan diikuti oleh 4 negara, Thailand, Filipina, Tajikistan, serta Suriah. Sementara itu Vietnam akan menggelar Tri Nation Series 2024 dengan Lebanon dan India sebagai pesertanya.
Di sisi lain, tetangga jiran kita yang sebelumnya menjuarai pesta sepak bola merdeka pada September tidak mengikuti turnamen di Oktober. Mereka hanya akan menjalankan laga uji coba melawan Selandia Baru pada 14 Oktober nanti. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner mengatakan bahwa banyak pemain Wolves yang ingin membela timnas Indonesia. Hal itu dikatakan Justin kepada salah satu media asal Amerika Serikat, yaitu The Athletic. Kata Justin, para pemain Wolves sepertinya iri dengan kesuksesan pemain keturunan ini untuk membela timnas Indonesia. Justin memutuskan untuk pindah kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia pada 6 Desember 2023. Ia punya darah Indonesia dari kakeknya yang bernama Ferdinand Rudolf Hubner. Kakeknya itu lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Semenjak membela timnas Indonesia, Justin merasa seperti menjadi idola baru. Banyak masyarakat Indonesia yang menyukai gaya permainannya. Sebelum bergabung bersama timnas Indonesia, Justin Hubner diketahui hanya memiliki 5.000 pengikut di Instagramnya. Jumlah pengikut Justin Hubner di Instagram meningkat tajam pada pertengahan Desember 2023. Hingga sampai saat ini, jumlah pengikutnya mencapai 2 juta lebih. Semula Justin kaget dengan peningkatan itu, sampai ia berujar, "Saya mungkin hanya memiliki 5.000 pengikut di akun Instagram saya." Ketika para penggemar menyadari bahwa saya berdarah Indonesia, jumlah pengikut saya meningkat jadi 30. Sekarang saya memiliki 2,7 juta pengikut di Instagram, kata Justin Hubner. Banyaknya jumlah pengikut di Instagram itu membuat hidupnya berkembang pesat. Banyak sponsor yang masuk ke mantan pemain Keiichi Osaka itu. Sekarang banyak hal yang datang kepadanya. Ini seperti mimpi, kata Justin Hubner. Keistimewaan hidup Justin Hubner membuat para pemain Wolves seakan iri. Mereka berkelakar ingin menjadi Justin Hubner dan membela timnas Indonesia. Justin pun merespon itu dengan baik. Meski begitu, Justin tidak menyebutkan nama-nama pemain Wolves yang ingin membela timnas Indonesia. Ia pun berujar, banyak rekan satu tim di Wolves yang berkata, "Bisakah saya mengganti tim nasional saya ke Indonesia?" kata Justin Hubner sebagai candaan. Justin Hubner menilai banyaknya jumlah pengikut di sosial media membuatnya semakin termotivasi membela Indonesia. Bek berusia 21 tahun itu bertekad ingin terus memberikan prestasi yang terbaik untuk Indonesia. Ia berujar, "Orang-orang di sini, Wolves, mendukung saya dan senang untuk saya. Mereka juga menginginkan pengikut karena itu menyenangkan. Tetapi ini bukan tentang pengikut. Yang penting adalah saya bermain untuk negara saya dan apa yang menyertainya sungguh menyenangkan," kata Justin Hubner. Pelatih timnas Indonesia Sintayong ingin menghabiskan akhir hayatnya di Nusantara. Hal itu akan dilakukannya jika mampu mengantar skuad Garuda menembus putaran final Piala Dunia. Saat ini hampir saja memasuki tahun kelima sejak Sintayong ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019. Pria asal Korea Selatan itu sudah merasakan pahit manisnya perjalanan bersama skuad Merah Putih. Walau demikian, Sintayong saat ini perlahan meningkatkan kualitas timnas Indonesia untuk bersaing di kancah internasional. Sejumlah sejarah dicatatkannya, mulai dari tembus 16 besar Piala Asia 2023 hingga masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fokus Sintayong saat ini mengawal timnas Indonesia mewujudkan mimpinya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Ia mengaku siap menghabiskan sisa hidupnya untuk Indonesia andai skuad Garuda mampu lolos ke putaran turnamen itu. Ia pun berujar, "Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya. Saya sangat suka tinggal di Indonesia," kata Sintayong. Seperti yang diketahui, kontrak Sintayong sejatinya masih menyisakan 3 tahun lagi, tepatnya hingga 2027. Ia juga mengaku sangat senang dengan dukungan positif yang selalu dilakukan oleh supporter Indonesia. Yang mengejutkan adalah ketika pertandingan selesai, Anda harus memanggil nama-nama pemain yang tampil bagus, tapi semua fans hanya memanggil nama saya. Sesungguhnya ini menakjubkan, bahkan bagi saya untuk melihatnya, kata Sintayong. Pelatih timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam babak kualifikasi Piala Dunia itu, 2 tim teratas akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Sedangkan 2 tim peringkat ketiga dan keempat akan bertarung di putaran keempat kualifikasi selanjutnya. Putaran keempat ada 2 tiket tersisa untuk merebutkan lolos langsung ke turnamen utama. Kemudian tim yang berada di peringkat kedua dan akan bertarung untuk mendapatkan tempat di putaran kelima nanti. Pada putaran kelima, tim dari Asia yang lolos akan berhadapan dengan tim dari benua lainnya. Cukup banyak rute yang akan bisa ditempuh timnas Indonesia untuk menuju Amerika Utara. Sintayong memujuk 5 pemain keturunan tambahan demi membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Pelatih 53 tahun itu mengindikasikan timnas Indonesia belum akan berhenti kedatangannya dengan pemain keturunan yang berkualitas.
Sekarang kita bisa lihat masyarakat sepak bola Indonesia sangat bahagia dengan kehadiran pemain keturunan di skuad timnas Indonesia. Kalau performa kami lebih baik lagi, kami tidak akan mudah dikalahkan oleh siapapun, kata Sintayong kepada awak media. Jadi memang ada yang bilang proyek ini menyusahkan pemain lokal, tapi tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita bisa naik peringkat 50 dunia, mungkin sepak bola Indonesia tidak akan mudah dikalahkan, kata Sintayong. Sintayong sendiri bahkan melihat ada peluang timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia berkat bantuan pemain-pemain keturunan. Terbukti 2 laga awal di grup C, timnas Indonesia sanggup menahan 2 tim langganan Piala Dunia, yaitu Arab Saudi hingga Australia. Jika meraih hasil positif saat tandang di Bahrain dan juga Cina pada misi ketiga dan keempat, peluang timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia semakin besar. Langkah timnas Indonesia ke Piala Dunia semakin mudah jika setelah Michael Gers dan Eliano hadir. Mereka adalah pemain top lainnya yang akan bergabung dengan Garuda, tapi setidaknya ada 5 lagi yang diharapkan segera bergabung ke Indonesia, yang terang-terangan mengaku sudah mengirim berkas ke PSSI, serta Oli Romeni dan Kevin Dix yang terus didekati oleh PSSI. Media Belanda Football Frenur mengatakan Jairo Redewald sudah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Tentu yang bikin heboh adalah pernyataan dari media itu yang mengatakan Pascal Struijk tersedia untuk memperkuat timnas Indonesia juga. Jika nama-nama di atas bergabung, melihat timnas Indonesia finish di 2 besar grup C sekaligus lolos Piala Dunia bukanlah mimpi di siang bolong. Diprediksi tim skuad Jepang pun tak akan mudah menumbangkan Indonesia jika Oli Romeni dan kawan-kawan gabung ke skuad Sintayong. Bagaimana pendapatmu? Jika kamu punya pendapat, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif serta dukunganmu untuk skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi laga ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan juga Bahrain. Skuad Garuda dijadwalkan akan melawan Bahrain pada laga ketiga di Bahrain International Stadium pada 10 Oktober 2024. Kemudian laga keempat di grup C melawan Cina di 15 Oktober 2024. Untuk menghadapi 2 laga ini, tim Merah Putih memiliki modal bagus. Tim asuhan Sintayong telah mengemas 2 poin seusai menahan imbang Arab Saudi serta Australia. Setelah mengemas 2 poin ini, tentu timnas Indonesia ingin meraih hasil maksimal dalam laga selanjutnya. Jelang melawan kedua tim ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan jelas mengaku menargetkan 3 poin penuh di masing-masing laganya. Hal ini karena JIJS dan kawan-kawan ditargetkan untuk bisa finish di posisi ketiga atau keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, agar bisa mewujudkan target itu, timnas Indonesia menargetkan kemenangan. Sintayong mengatakan bahwa menargetkan kemenangan melawan Bahrain dan Cina itu merupakan target realistis. Ini karena saat itu timnas Indonesia menempati posisi 129 ranking FIFA, sementara Bahrain di posisi 76 dan Cina menempati 91. Menurut Sintayong, menargetkan kemenangan di 2 tim itu realistis dibandingkan meraih penuh poin dari Jepang atau tim lain-lainnya. Hal ini karena timnas Indonesia bergabung dalam grup C yang memang dihuni tim-tim kuat seperti Jepang yang berada di posisi 16, Australia 25, Arab Saudi di peringkat 56. Walaupun dalam laga melawan Australia dan Arab Saudi, skuad Garuda hanya meraih 1 poin. Namun dalam laga tersebut, Sintayong ingin membawa Rizky Ridho dan kawan-kawan meraih kemenangan. Namun dalam laga terdekat, Sintayong ingin membawa Rizky Ridho dan kawan-kawan meraih kemenangan. Mantan pelatih Korea Selatan di tahun 2018 ini mengatakan bahwa apabila memiliki tujuan, tim harus bisa mewujudkannya. Ia pun berujar, "Saya pikir jika Anda menetapkan tujuan, Anda harus lakukan yang terbaik. Impianmu pasti akan menjadi kenyataan," ujar Sintayong. "Saya tidak ingin memberikan tekanan pada pemain dengan menargetkan sesuatu yang tidak realistis. Jadi saya targetkan menempati posisi ketiga." Kepada media Korea Selatan ini juga, pelatih berusia 53 tahun itu tersebut secara tidak langsung menebar ancaman ke Cina dan juga Bahrain. Hal ini karena tujuan tim Merah Putih jelas, yaitu bertekad meraih kemenangan di kandang Bahrain dan juga Cina nantinya. Dan meraih kemenangan melawan Bahrain dan Cina nantinya, langkah timnas Indonesia akan jauh lebih mudah untuk finish ketiga dan juga keempat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar Mangun dan kawan-kawan minimal harus mengemas 15 poin apabila ingin melaju ke putaran selanjutnya. Sehingga dengan kemenangan melawan 2 tim ini bisa menjadi modal bagus untuk skuad Garuda. Oleh karena itu, kepada media Korea Selatan, Sintayong belak-belakan bahwa ia bertekad meraih poin penuh saat melawan Bahrain dan juga Cina, baik dalam laga tandang serta kandang. Tujuannya adalah untuk merebut poin dari lawan Bahrain dan juga Cina. Jika kita mengejar kedua tim ini, kita bisa dengan mudah masuk ke posisi 3 atau keempat di klasemen grup C, kata Sintayong.
Juru taktik asal negeri ginseng ini mengakui bahwa menghadapi putaran ketiga ini menjadi tantangan berat untuknya. Apalagi Indonesia dalam putaran ketiga ini menjadi salah satu tim yang tak diunggulkan karena menempati ranking paling rendah dibandingkan tim-tim lain di grup ini. Namun Sintayong sejak awal tak ingin menyerah dan terus menjaga asanya untuk skuad Garuda. Untuk itu pula, mereka menargetkan posisi ketiga dan keempat klasemen grup C, dengan harapannya bisa berjuang kembali di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga buka suara terkait kritikan pada para pemain naturalisasi. Dalam acara beberapa waktu lalu, Sintayong mendapatkan kritikan tajam karena banyak mendatangkan pemain-pemain keturunan ke timnas Indonesia. Hal ini tentu menjadi banyak perdebatan karena pemain-pemain tersebut berdarah Indonesia menurut aturan FIFA. Tentunya diharapkan ada pertukaran ilmu dengan pemain lokal yang berada di timnas karena mereka banyak menghabiskan karirnya di Eropa. Arya sendiri menjelaskan saat ini memang banyak pihak yang memberikan kritikan pada pemain keturunan. Menurutnya hal ini cukup tidak berdasarkan karena PSSI sudah melakukannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Kondisi ini cukup menimbulkan tanda tanya karena mereka sudah berjalan di jalur yang tepat. Arya pun berkata, memang kita harus sebar soal literasi. Karena sekarang tiba-tiba banyak orang yang tidak paham bola mulai berkomentar, kata Arya Sinulinga. Timnas Indonesia sendiri setidaknya membutuhkan 150 pemain yang masuk dalam pendaftaran. Mereka tersebar dari timnas U15. Tentunya Indonesia butuh pemain-pemain yang memiliki level tinggi yang kita harus tersediakan. Karena kalau dia tidak tahu, kita butuh 150 pemain timnas Indonesia dari U15 sampai senior. Kita sudah cari pemain lokal, tidak bisa memenuhi target ini. Apalagi sekarang levelnya sudah lebih tinggi. Sekarang pertandingan yang kita lakukan, kata Arya Sinulinga. Arya menilai bahwa mendatangkan para pemain keturunan sebagai salah satu langkah untuk mencukupi jumlah tersebut. Selain itu, tentu pembinaan di kompetisi semua umur di Liga 1 harus tetap berjalan. Nantinya pemain yang berhak membela timnas Indonesia saat ini sudah sesuai aturan FIFA dan PSSI dan akan menjamin hal tersebut. Tapi FIFA memberikan kesempatan asal ada darah Indonesianya. Ya, kita cari orang-orang diaspora yang punya darah Indonesia. Contohnya Mes, dia bapaknya Belanda, ibunya Manado. Orang Indonesia sekarang banyak membaur, banyak menikah antar suku. Terus suku mana dia? Anda bilang bukan Indonesia. Indonesia karena darahnya Indonesia dan mereka mau membela tim merah putih, kata Arya Sinulinga. Anggota Komite NOC Indonesia Hipni Hasan tengah jadi sorotan publik sepak bola nasional. Hal ini buntut kritiknya yang disampaikannya kepada pelatih Sintayong. Hasan yang datang ke acara Jebret Mania Award 2024 mewakili Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktahari mengkritik Sintayong soal kebijakan naturalisasi timnas Indonesia. Di muka Sintayong dan para tamu yang hadir di acara itu, Hasan mengatakan bahwa ia adalah orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi. Ia pun berujar, pertama saya mau bicara tentang Coach Sintayong. Jadi saya ini orang paling keras untuk masalah naturalisasi. Saya coba memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak pemain naturalisasi di bawah ketubuh timnas Indonesia, ujar pria berkepala pelontos itu. Sontak saja ucapan Hasan ini menimbulkan polemik. Bahkan pihak Jebret Mania sampai harus buka suara perihal ucapannya. Valentinus Manjuntak dalam pernyataan resmi mengaku kaget dengan apa yang dilakukan oleh Hipni. Si Jebret itu mengatakan bahkan ia sampai tidak enak dengan pelatih Sintayong. Saya pribadi juga terkejut, saya merasa tidak nyaman dan tidak enak terhadap Sintayong, tulis Valentino dalam pernyataan resminya. Pecinta sepak bola tanah air pun ramai-ramai menggeruduk akun Instagram Hipni. Terbaru, ia unggah postingan terbarunya di akun miliknya. Namun terpantau kolom komentar akun Instagram miliknya. Sementara pihak NOC Indonesia juga sudah buka suara perihal aksi Hipni tersebut. Pihak organisasi Indonesia menegaskan pernyataan Hipni tidak pantas disampaikan. Hal ini karena Hipni hadir di acara itu mewakili Ketua Umum NOC Indonesia. Yang bersangkutan tidak pantas menyampaikan pendapatnya pada kesempatan tersebut karena beliau hadir mewakili Ketua Umum Indonesia, tulis pernyataan resmi NOC Indonesia.